kata Nabi, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Namaku disebutkan tapi dia tak berselawat kepadaku. Kurang ajar kepada Nabi. Tak umat Nabi orang macam tu. Nama Nabi disebut tak mau selawat dengan Nabi. Kemana rasa terima kasih kepada Nabi? Mestinya ketika nama Nabi disebut kita doakan Nabi. Tak disebut nama Nabi kita doakan Nabi. Kalaulah tak karena Nabi tak pernah kita sampai ke Masjid Raya An-Nur ni. Tak akan pernah kita pengajian, tak akan pernah kita tahu salat sunat, tak akan bersedekah kita, tak akan berzikir kita. Rasul yang mengajarkan kita itu semua. Maka mendoakan Rasul mesti harus bagi umat. Jadi kalau kita tak mau doakan Rasul, justru lari dari salawat pada Rasul, kurang ajar kepada Rasul. Jangan-jangan dia tak lagi umat Rasul, tapi merasa umat Rasulnya. Maka salafi ini banyak perasaan, baperan orang-orang. Jadi berselawat ketika disebutkan nama Nabi, mestinya kita jawab dengan selawat. Tak jawab selawat, kurang ajar dengan Nabi. Sudah itu dia keluar ketika dia witir, dia keluar ketika kita melaksanakan salat seperti yang lain. Bukan dia yang kita rujuk, dia keluar karena tak ada ilmu, dia keluar karena dia hatinya tertutup. Ikutlah yang hati terbuka saja. Yang hati tertutup tinggalkan, yang terbuka yang kita ikut, yang terbuka yang bisa dimasuki, yang tutup biarlah khatamallahu ala qulubihim. Nah, kita doakan yang hati kita sudah begitu. Jadi Pak ya, jangan terpengaruh dengan mereka, biarlah yang keluar. Di masjid jangan sampai yang benar mengalah yang sesat. Yang sesat mesti dikalahkan, yang sesat mesti dibenarkan. Jadi para jamaah, para masyarakat Riau, jangan sampai kita ahli sunnah mengalah dengan orang sesat. Mesti orang sesat mengalah dengan kita. Nanti kalau kita pula mengalah, jangan orang ragu dengan kebenaran nanti. Jangan orang ragu dengan kita. Benar tak dari Islam? Benar dan tidak beramal dengan agama yang sahih. Jadi kita tak boleh mengalah. Kita harus tegakkan ahli sunnah wal jamaah. Kalau tak kita yang tegakkan, jangan dialih orang lalu. Sudah itu, rasakanlah besok kata anak kita, bapak saya dulu ahli bid'ah. Bapak saya dulu sama dengan orang kafir kerja dia. Itu anak kita akan bicara nanti. Makanya kalau sekarang kita diam-diam, nanti rasakanlah anak kita sesat, kita yang akan dihukum mereka dengan sesat. Sudah itu, kalau sedang ada pengajian, itu majlis ilmu. Majlis ilmu, majlis lebih afdal daripada salat sunnah. Sehingga kemuliaan orang alim lebih tinggi daripada abid, orang ahli ibadah. Maka kalau ada majlis ilmu, kapan perlu tinggalkan salat sunnah, ikut majlis ilmu. Kenapa? Keutamaan dua majlis ini beda. Majlis ilmu kita tahu halal haram, kita tahu bagaimana beragama yang benar. Orang ibadah belum tentu tahu halal haram, belum tentu tahu bagaimana beribadah yang benar. Sehingga bagi setan 100 ahli ibadah biarlah, tapi jangan sampai satu ahli ilmu mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmunya, karena bahaya bagi setan ahli ilmu itu. Jadi orang tadi dia malas ngikuti hidayah, lebih suka ngikuti yang cenderung dikawani setan. Begitu Pak. Maka kalau ada yang masuk masjid lebih suka salat sunnah bermajlis ilmu, ada something, ada sesuatu dalam pemikirannya yang masalah. Sudah itu yang kedua tadi tentang apa itu? LDI. Ini Pak yang mudah Pak. Ini sudah contoh tadi. Rujuk dengan ini. Keluar dari sini berarti dia bagian dari yang sesat. Di sini dibahas beliau bagaimana perbandingan dengan semua firqah. Maka LDII, NII, apapun nama ajarannya akan berakar kepada firqah yang sudah ada, tak ada yang baru. Berakar dengan Khawarij, berakar dengan Qadariyah, berakar dengan Syiah, berakar dengan semua kelompok yang sudah ada. Hanya saja mungkin kemasan baru. Maka perbandingkan Ahlus Sunnah dengan semua itu. Atau agak baru sedikit, masih hidup. PJ Muhammad Ibn Ramli, masih sering datang ke Pekanbaru. Baca buku-buku ini akan tahu kita perbandingan mana yang sesat, mana yang tak sesat. Kalau nanti agak bahasa Arab sedikit, ini ya bawa semua biar kita tahu. Saya tunjukkan semua biar nanti dicari referensi ini. Ini kan bisa saja kita bacakan, saya tunjukkan langsung agar nanti nampak ini referensi yang perlu kita baca. Bahwa Ahlussunnah itu ini di antara penjelasannya. Maka carilah buku-buku seperti ini untuk mudah. Karena kalau kita detailkan, payah belum mendetailkan dalam waktu yang singkat.